Halo sahabat zodiak 48, kembali lagi berjumpa saya di channel ini. Di video ini kita akan membahas tentang 4 zodiak yang paling romantis. Namun buat kamu yang baru gabung, silahkan klik tombol subscribe dan bunyikan loncengnya agar tidak ketinggalan notifikasi ramalan berikutnya. Dan terkhusus buat kamu yang mempunyai pertanyaan seputar zodiak, silakan hubungi admin kami yang kontaknya tersedia di kolom deskripsi. Baik, sebelum kita ke ramalannya, di sini saya informasikan terlebih dahulu bahwasanya ramalan ini bersifat umum dan tidak bisa cocok untuk semua orang dan semua energi. Jika kamu merasa cocok dengan ramalan ini, silahkan stay terus di channel ini. Dan jika kamu merasa kurang cocok, silahkan cari yang lebih cocok kepada energi Anda. Di sini kita akan membahas 4 zodiak yang paling romantis kepada pasangannya. Untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja mengambil kartu kepada zodiak yang pertama yang paling romantis. Selanjutnya kepada zodiak yang kedua yang paling romantis. Selanjutnya kepada zodiak yang ketiga yang paling romantis. Selanjutnya kepada zodiak yang keempat yang paling romantis. Jika kartu zodiaknya sudah kita dapatkan, kini saatnya kita mengambil kartu support energi yang didapatkan oleh masing-masing zodiak yang paling romantis. Pertama, untuk support energi kepada zodiak yang pertama, selanjutnya support energi kepada zodiak yang kedua, selanjutnya support energi kepada zodiak yang ketiga, selanjutnya support energi kepada zodiak yang keempat yang paling romantis. Jika kartu support energi sudah kita dapatkan, kini saatnya kita mengambil kartu kesimpulan ataupun yang memperkuat suatu ramalan zodiak yang paling romantis. Di sini kartu zodiaknya sudah kita dapatkan dan kini saatnya kita membuka dan membacakannya. Pertama, untuk zodiak yang pertama yang paling romantis adalah Ace of Pentacle. Secara umumnya Ace of Pentacle itu diartikan awal mula sebuah permulaan ataupun sebuah tindakan yang dimulai dengan rasa dari dalam hati yang berakibatkan kesetiaan. Dan untuk zodiak yang pertama di sini menggambarkan bahwasanya zodiak yang pertama akan memulai satu langkah bersama pasangan, dan di satu sisi ia akan sangat romantis kepada pasangan yang digambarkan dengan satu orang menggenggam koin. Di sini juga menggambarkan zodiak yang pertama akan suka memberi kejutan kepada seorang pasangan yang berbuah pasangan menjadi senang dan bahagia berada di dekatnya. Dan disinilah kategori zodiak yang paling romantis itu jatuh kepada zodiak yang pertama. Dan untuk support energi yang ia dapatkan adalah Knight of Cup. Secara umumnya Knight of Cup itu diartikan seorang pemuda yang usianya tidak lebih dari 30 tahun. Di zodiak yang pertama kelihatan bahwasanya zodiak yang pertama akan suka memberikan kejutan ataupun surprise yang dapat mengakibatkan hati seorang pasangan akan lebih senang dan lebih tenang bila berada di dekat zodiak yang pertama yang didukung penuh oleh seseorang yang usianya tidak lebih dari 30 tahun. Dan untuk kartu kesimpulannya adalah Temperance. Secara umumnya Temperance itu diartikan kesederhanaan, kesabaran, dan kesadaran. Dan untuk zodiak yang pertama di sini menggambarkan zodiak yang pertama akan romantis di dalam kategori ia sering memberikan kejutan dan surprise kepada pasangan yang membuat hati pasangan akan lebih senang, dan tindakan itu didukung penuh oleh seseorang yang usianya tidak lebih dari 30 tahun. Dan Temperance menggambarkan di sini surprise ataupun kejutan yang diberikan oleh zodiak yang pertama kepada pasangan adalah kejutan yang sangat sederhana ataupun kejutan yang sangat simpel. Dan untuk zodiak yang pertama itu berada di angka kelahiran 20 Januari sampai dengan 18 Februari yang tidak lain dan tidak bukan adalah zodiak Aquarius. Selanjutnya kita ke kartu zodiak yang kedua dan kartunya adalah Two of Swords. Secara umum Two of Swords itu diartikan dua pilihan, menentukan pilihan dan melepaskan keraguan. Di sini kelihatan untuk zodiak yang kedua memang kelihatan ragu-ragu untuk melakukan suatu kegiatan yang bersifat romantis kepada pasangan. Dan di sini zodiak yang kedua akan mampu melepas keraguan itu, dan seiring waktu ia akan memberikan keromantisan dalam bentuk memberikan kasih sayang ataupun perhatian kepada pasangan yang dilakukan dengan cara simpel ataupun sederhana. Dan di sini juga digambarkan bahwasanya zodiak yang kedua memberikan perhatian itu dengan tujuan memberikan keromantisan ataupun rasa nyaman kepada pasangan. Dan untuk support energi yang ia dapatkan adalah Page of Wands. Secara umum Page of Wands itu diartikan seorang anak yang usianya tidak lebih dari 15 tahun. Dan untuk zodiak yang kedua di sini kelihatan
ia berhasil melepaskan keraguannya untuk memberikan keromantisan kepada pasangan dalam bentuk perhatian dan pengertian serta kasih sayang. Dan itu didukung penuh oleh seorang anak yang usianya tidak lebih dari 15 tahun, yang tidak lain dan tidak bukan adalah anaknya sendiri. Dan jika kartu Temperance kita gabungkan dengan zodiak yang kedua di sini menggambarkan, zodiak yang kedua mampu melepas keraguan untuk memberikan suatu suasana yang romantis kepada seorang pasangan yang didukung penuh oleh seorang anak yang usianya tidak lebih dari 15 tahun. Dan Temperance menggambarkan perhatian dan kasih sayang yang sederhana ia berikan kepada pasangan, sehingga di dalam kategori ini zodiak yang kedua merupakan zodiak yang paling romantis. Dan untuk zodiak yang kedua itu berada di angka kelahiran 19 Februari sampai dengan 20 Maret, yang tidak lain dan tidak bukan adalah zodiak Pisces. Selanjutnya kita ke kartu zodiak yang ketiga yang paling romantis adalah Nine of Cup ataupun 9 piala. Secara umumnya Nine of Cup itu diartikan mendapatkan kebahagiaan bersama seorang pasangan dengan menerima kekurangan seorang pasangan. Jadi untuk zodiak yang ketiga, ia memberikan keromantisan kepada pasangan dengan menerima kekurangannya tanpa menuntut kelebihan dari seorang pasangan. Dan disinilah zodiak yang ketiga merupakan zodiak yang paling romantis di dalam kategori hubungan asmara. Dan zodiak yang ketiga tidak akan menuntut apapun kepada pasangan, dan ia hanya melihat dan mencintai kekurangan pasangan yang membuat pasangan akan tersanjung dan membuat pasangan akan bahagia dengan hal itu. Dan untuk zodiak yang ketiga, ia tidak akan ragu-ragu ataupun tidak akan terpengaruh orang lain karena kekurangan pasangan yang ia miliki. Dan untuk support energi yang ia dapatkan adalah Knight of Pentacle. Secara umumnya, Knight of Pentacle itu diartikan seorang pemuda yang usianya tidak lebih dari 30 tahun. Jadi untuk zodiak yang ketiga kelihatan di sini, zodiak yang ketiga memberikan keromantisan kepada pasangan, yaitu dengan mencintai kekurangan tanpa menuntut kelebihannya. Dan seseorang yang usianya tidak lebih dari 30 tahun memberikan dukungan serta support dan motivasi kepada zodiak yang ketiga untuk terus melakukan dan mencintai pasangan dengan kekurangan. Dan jika Temperance kita gabungkan dengan zodiak yang ketiga di sini kelihatan, zodiak yang ketiga mencintai kekurangan pasangan dengan tujuan memberikan rasa romantis dan kebahagiaan pasangan bila berada bersama dirinya, yang didukung penuh oleh seseorang yang usianya tidak lebih dari 30 tahun. Dan Temperance di sini kesederhanaan ataupun kesabaran serta kesadaran yang dimiliki oleh zodiak yang ketiga untuk mencintai kekurangan pasangan yang dapat menimbulkan keromantisan di dalam suatu hubungan asmara itu sangatlah didukung penuh oleh pasangan dan didukung oleh orang di lingkungan sekitarnya. Dan untuk zodiak yang ketiga yang paling romantis itu berada di angka kelahiran 23 September sampai dengan 22 Oktober, yang tidak lain dan tidak bukan adalah zodiak Libra. Selanjutnya kita ke kartu zodiak yang keempat yang paling romantis adalah Five of Swords ataupun 5 pedang. Secara umumnya Five of Swords itu diartikan melihat situasi dan kondisi dan mampu memanfaatkan kelebihan orang lain ataupun mampu memanfaatkan tenaga orang lain untuk memberikan rasa romantis kepada pasangan. Dan untuk zodiak yang keempat di sini kelihatan bahwasanya ia memberikan keromantisan ataupun perhatian serta kasih sayang kepada seorang pasangan melalui tenaga orang lain. Di sini zodiak yang keempat tidak jarang memberikan kejutan yang dikirimkan melalui tenaga online ataupun melalui tenaga orang lain, yang membuat pasangan akan semakin terkejut dan semakin senang mempunyai pasangan seperti zodiak yang keempat. Dan di sini zodiak yang keempat juga menggambarkan bahwasanya ia mampu melihat kondisi dan situasi pasangan sehingga ia mampu menentukan waktu yang tepat untuk memberikan rasa romantis kepada pasangan. Dan untuk support energi yang ia dapatkan adalah Page of Cup. Secara umumnya Page of Cup itu diartikan seorang anak yang usianya tidak lebih dari 15 tahun. Jadi untuk zodiak yang keempat, ia memberikan keromantisan dengan tenaga orang lain, yang tidak lain dan tidak bukan adalah anaknya sendiri. Untuk zodiak yang keempat, ia memberikan kejutan kepada pasangan dengan bantuan oleh seorang anak yang usianya tidak lebih dari 15 tahun, yang tidak lain dan tidak bukan adalah anaknya sendiri, yang membuat pasangan akan senang dan bahagia mempunyai pasangan zodiak yang keempat. Dan jika kartu Temperance kita gabungkan dengan zodiak yang keempat di sini menggambarkan zodiak yang keempat mampu melihat situasi dan kondisi dan mampu melihat timing untuk memberikan rasa romantis dan kejutan kepada pasangan, yang membuat pasangan semakin senang dan bahagia bila berada di dekat zodiak yang keempat, yang didukung penuh oleh seorang anak yang usianya tidak lebih dari 15 tahun dan juga merupakan seseorang yang membantu seorang zodiak yang keempat
untuk memberikan keromantisan kepada pasangan. Dan temperance di sini menggambarkan keromantisan yang diberikan oleh zodiak yang keempat kepada pasangan bersifat sangat sederhana, bersifat sangat simple, dan bersifat tidak memakan biaya, yang dibantu oleh seseorang anak yang usianya tidak lebih dari 15 tahun. Dan untuk zodiak yang keempat itu berada di angka kelahiran 21 Mei sampai dengan 20 Juni, yang tidak lain dan tidak bukan adalah zodiak Gemini. Jadi di sini bisa kita lihat dan kita ulas kembali bahwasanya zodiak yang paling romantis kepada pasangan adalah yang pertama zodiak Aquarius, selanjutnya adalah zodiak Pisces, selanjutnya adalah zodiak Libra, dan zodiak yang terakhir yang paling romantis kepada pasangan adalah zodiak Gemini. Semoga ramalan ini benar-benar terjadi dan benar-benar ada di dalam kehidupan nyata, di dalam suatu kategori hubungan asmara bersama pasangan. Baik, mungkin cukup sekian dari saya tentang 4 zodiak yang paling romantis kepada pasangan. Semoga bermanfaat. Ingat, like, komen, dan bagikan video ini ke media sosial kalian agar yang lain juga tahu informasi ramalannya. Akhir kata saya ucapkan